Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat-sahabat ya, berjumpa lagi dengan Kiselamat ini ya. Kiselamat ini masih di tengah hutan ini, masih di setia di gubuk ini ya. Inilah kehidupan yang harus kita jalani. Ini kita semua menjalani apa yang terjadi harus dengan keikhlasan, karena semuanya itu sudah ada takdir dari Yang Maha Kuasa. Tanpa kita mengikhlaskan, tanpa kita menikmati perjalanan hidup kita tidak akan pernah mencapai sebuah ketenangan. Maka dari itu, kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita nyaman, maka jalanilah hidup ini dengan sesuai apa yang sudah menjadi takdir kita. Bukan berarti kita tidak berusaha menentang takdir, bukan. Tapi kita ikhlaskan hidup kita, apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk preman ataupun apa, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang baik. Tapi karena suatu kebutuhan, karena suatu kejadian, karena suatu keperluan, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan duniawi. Hanya itu saja yang tujuan mereka, tapi dengan menyakiti hati orang lain. Itu yang membuat mereka seolah-olah di muka bumi ini hanya menjadi biang masalah. Padahal di hati kecil mereka ketika mereka terlahir ke muka bumi ini seperti kertas putih, tidak ada pun sedikit goresan, karena faktor kebutuhan, karena faktor duniawi, sehingga mereka terjebur ya dengan dunia-dunia yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini selaku orang tua menginginkan anaknya menjadi durhaka, menginginkan anaknya menjadi preman, menjadi apapun. Tujuan orang tua itu menjadi anaknya ini bagaimana caranya supaya menjadi bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, dan bagi orang lain. Tidak akan pernah kita ada artinya hidup di muka bumi ini kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bermanfaat ya, agar kita dihargai, dilihat, disenangi, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, maka yaitu tadi, adanya timbulnya amarah, emosi, timbulnya gelap mata. Hanya itu yang timbul, karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Setan itu sebenarnya ya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kuasai, yang adanya hawa nafsu menguasai diri kita, maka jadilah kita seperti setan, menghalalkan segala cara yang pasti untuk kesenangan pribadi. Tidak ada tujuan lain, hanya itu saja. Jadi kalau kita hanya ingin menguasai hawa nafsu, dikuasai dari hawa nafsu tanpa kita mana sadari atau kita berusaha untuk melawannya, maka kita tidak ubahnya seperti setan ya. Karena setan nyata di muka bumi ini ya hawa nafsu ya. Mudah-mudahan Akik berdoa, entah itu Supeng, entah itu Janggar, entah itu Tesen. Waalaikumsalam. Mereka segala saya. Waalaikumsalam. Lagi sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana kau? Tumben-tumbennya kau mendatangi gubuk Kiselamat. Nampaknya ada hal khusus kau datang ke sini. Betul. Betul-betul Ki. Emang ada hal yang khusus aku datang ke sini. Oh, jadi kau ini khusus. Jadi kau ini diutus oleh siapa, atau ada keinginan pribadi kau datang ke sini? Soal yang mengutus siapapun itu kau tidak perlu tahu, Ki. Intinya aku datang ke sini untuk meminta satu hal. Kenapa Bos Supeng dan Bos Janggar tidak kunjung disembuhkan? Loh, kenapa kau berbicara seperti itu, Jabri? Katanya kau sudah berbeda jalan. Memang, aku sudah bertobat. Tapi melihat Bos Supeng dan Bos Janggar tidak disembuhkan, aku kembali. Jabrik, seharusnya ketika kau sudah bertobat, kau ajak Supeng dan Janggar itu mengikuti jejakmu. Bukan kau marah-marah dengan Kiselamat. Apa maksudmu? Soal mengajak itu Ki, nanti Ki, sembuhkan dulu. Nah, begitu. Asal kau tahu Ki, yang membuatku kembali lagi seperti dulu. Jabrik, Akik sampaikan, sabar, jangan kau membawa amarah ke gubuk Kiselamat ini. Kiselamat tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh. Bahkan Akik tetap menganggap kau sebagai saudara. Jabrik, kenapa Supeng dan Janggar tidak disembuhkan dari Bagi Lampung dan tidak diberikan madu? Karena mereka tidak mau bertobat. Kau datang ke sini memaksa Kiselamat untuk mengobati. Apa urusanmu? Kalau kau memang sudah bertobat, seharusnya kau tinggalkan. Kau ajak sahabat-sahabatmu, bukan kau malah membela mereka.
Wajar kepala lagi, ha? Karena apa? Karena tidak kunjung disembuhkan. Karena meminta madu tidak kunjung disembuhkan. Lalu tujuan kamu ini hanya ingin memaksa Ki Slamet untuk menyembuhkan Supeng dan Janggar. Bukan menik, saya meminta. Hah? Ya tapi kan Ki Slamet ini siap membantu, bahkan siap menyembuhkan, bahkan siap memberikan madu dari Banggai Lampung apabila Janggar dan Supeng bertobat. Bukan seperti ini caranya. Ya kan sudah saya bilang, Ki, nanti dulu untuk bertobat. Sembuhkan dulu baru bertobat. Jabrik, turunkan sedikit nada bicaramu. Bagaimana saya turunkan, ha? Saya tidak senang, walaupun saya tobat, saya akan kembali lagi ke jalan yang sama. Karena apa? Karena mereka dua tidak kunjung disembuhkan. Kenapa kau? Apa salah Ki Slamet kau datang-datang? Karena Maka kau kau- bisa menyembuhkan, Ki, ha? Karena kau bisa menyembuhkan dengan madu itu, tahu? Sabar Jabrik, sabar. Aki ini lebih baik kau bicara tenang, sabar. Tidak usah kau membawa amarah ke sini. Aki akan sembuhkan Supeng dan Janggar, tapi dengan cara Aki sendiri. Bagaimana? Dengan cara bagaimana, Ki? Ya, Aki tidak akan memberikan madu karena madu itu tidak untuk mereka. Aki akan membantu Janggar dan Supeng untuk Aki sembuhkan dengan cara Aki sendiri. Bagaimana? Kalau kau siap, Aki akan bantu. Besok kita lakukan. Kalau besok kelamaan, Ki. Karena dibutuhkan sore ini, Ki. Karena, Tahu? karena butuh proses Jabrik. Tidak mungkin kita terapi plok langsung sembuh. Kalau kelamaan proses, Ki, mati, Ki. Orang operasi, telat operasi mati. Ya, Kebanyakan proses. ya ini kena. Kau pun kesini kan tidak membawa Supeng, tidak membawa Janggar. Jadi inilah solusi dari Aki, ya. Besok pagi kau bawa Supeng ataupun Janggar ke gubuk Ki Slamet. Tapi kau membawa cangkul. Kau pikir untuk menggali kuburnya? Kau memang setan, Ki. Hah? Kurang aja kau Jabrik. Kenapa kau menyerang Ki Slamet? Apa salah Ki Slamet? Ki, aku datang sini minta sembuhkan, Ki, ha? Ya kan aku sudah bilang Jabrik. Aki akan sembuhkan, tapi dengan cara Ki Slamet. Memang benar, Ki, ya? Memang benar. Selama ini aku tobat salah, Ki. Tahu, ha? Tidak ada yang salah dengan tobat. Salah, Ki, ha? Karena aku melihat apa? Melihat bos Supeng dan bos Janggar tidak kunjung disembuhkan, ha? Padahal mereka tuh, Ki, ada juga titik di lemahnya, Ki. Ya, Di saat kalian sembuhkan, otomatis mereka akan bertobat, ha? Jabrik, Aki sampaikan kepada kau Jabrik. Mereka menanam karma buruk. Itulah yang mereka tuai. Ini karma buruk, ha? Kurang ajar. Kurang ajar kau Jabrik. Ha? Kenapa kamu berutang menjaga Ki Slamet? Aku yakin kau memang sengaja diutus dari Janggar dan Supeng. Karena mungkin dilihatnya kau sudah bertobat dan mungkin hati Ki Slamet bisa tersentuh. Tapi kalau caramu seperti ini tidak Jabrik. Aki tidak akan memberikan obat. Aku tidak akan Bahkan bertobat, tadinya ha? niat Aki tulus ingin membantu Supeng dengan cara membawa cangkul. Aki bukanin, kau gali lubang. Dari lubang kau pikir sudah tewas, ha? Sembarangan. Kan dia sakit. Aki akan menghilangkan rasa sakitnya dengan cara Ki Slamet. Itu sakit selamanya, Ki. Tahu kan? Ha? Jabrik. Kau dikubur. Kalau dia sudah Aki kubur, Supeng dan Janggar tidak akan merasakan sakit lagi. Bahkan sampai kiamat pun tidak akan. Kiamat. Kurang aja kau Jabrik. Kalau kau menyerang terus, jangan paksa Ki Slamet menggunakan kekerasan Jabrik. Terserah, Ki. Apa entah kau, ha? Aku Apa kan- di sini, aku datang sini, aku tidak akan bertobat lagi, tahu? Ha? Kau tidak akan. Karena apa? Karena bos Supeng. Karena Supeng dan Janggar tidak segera diobati. Betul. Jabrik, kalau kau tobat dari hati, bukan dengan embel-embel ini itu. Dari hati, dari apa? Inti sekarang aku tidak akan bertobat, tahu? Ha? Aku sudah kembali. Terserah kau, Jabrik. Aki tadinya niat ingin mengobati Supeng dan Janggar dengan cara Ki Slamet. Aki yakin Aki bisa menyembuhkannya dengan cara menghilangkan rasa sakit di tubuh mereka. Iya, selamanya. Selamanya bahkan Dikubur. sampai hari kiamat. Selama kasih. Kurang ajar kau Jabrik. Kurang ajar kau Jabrik. Jangan kau kira Ki Slamet selama ini tidak bertemu dengan kau. Ki Slamet sudah lemah lembut. Kalau menghadapi orang-orang sepertimu, Ki Slamet bisa lebih keras dari baja sekalipun Jabrik. Setan kau. Memang Ki Slamet setan. Yang manusia itu kalian mirip. Mirip sembarangan kau. Memang kalian ini mirip manusia. Ya, karena kalau kalian manusia pasti ada akal, ada pikiran. Berarti kami tidak pikiran, kau bilang, ha? Kalau kalian punya akal dan pikiran, bagaimana ketika kalian merampas harta orang, menindas orang? Apakah itu manusia? Jabrik, apakah kau tidak tahu? 11 hari Supeng dan Janggar menyekap dari Banggai Lampung. Apakah itu manusia? Manusia seperti itu, Ki. Ha? Oh, karena Karena apa? Karena Banggai tidak menyembuhkan. Supeng dan bos Janggar, ha? tidak mungkin Banggai tidak menyembuhkan seandainya tidak ada kejadian Banggai Lampung sampai disekap 11 hari dibuang ke sungai, ke daratan. Itu ulah Supeng dan Janggar.
Oh, berarti membalas dendam seperti ini? Hah? Kalian tidak menyembuhkan? Tidak balas dendam, itu hanya menebus karma. Karena karma buruk, ya itulah balasannya. Jabrik, kalau kau seperti ini, Aki sangat tidak yakin kau akan bisa merubah perilaku dan Allah. pikiranmu. Aku tidak akan berubah perilaku, ha? Sudah kukatakan, hari ini aku tidak akan bertobat. Terserah. jadi- Mau bagaimana? Sampai kapan lu tidak akan bertobat? Udah kebalang, nanggung. Tahu? Hanya karena gara-gara Supeng dan Janggar. Tidak diobati oleh kalian, tahu? Jangan sampai kau bernasib sama seperti ini. Kalau kau sudah mau kakak seperti itu, Islam tidak akan bermain-main lagi, Jabrik. Aku juga tidak pernah main datang ke sini, tahu kau, ha? Oh, Jika tidak beri madu, aku akan menghabisi kau di sini. Kau ingin menghabis sama. Bermimpi kau, Jabrik. Hah? Sabar, Jabrik. Matahari terbenam masih terlalu jauh. Jangan-jangan napasmu nanti hanya 5 menit ataupun 10 menit habis di hadapan Tidak akan Kisama. habis, Ki. Tahu? Kau tahu siluman monyet? Hah? Kau tahu tidak siluman monyet? Kau tidak usah membawa motor Mesa. Tahu? Hah? Kau tahu siluman monyet? Aki tantang bertarung 25 menit. Dia hanya bisa mengitari satu kolam kecil. Dan napasnya ternyata itulah kalau orang yang selalu besar di diskotik, di tempat makan makanan haram. Napasnya hanya 5 menit. Bahkan siluman monyet Mahesa itu kalau dia tidak segera memakan pisang yang ada di hutan keselamatan ini, mungkin dia sudah tewas. Sengaja kau, Jabrik. Jangan bermain-main dengan kau. Aki hanya memberikan gambaran kepada kau, Jabrik. Kalau kau seperti ini, kau bisa bernasib sama seperti Supeng dan Janggar. Ingat itu. Terserah, Ki, ha? Mau bernasib sama terserah. Oh, Angel, aku datang sini ingin Bagaimana aja minta madu. majikanmu yang selama ini selalu memusuhi Kiselamat? Bagaimana majikanmu? Si Tesen Manusia Badak masih hidup? Masih hidup. Oh, Aki kira dia sudah tewas juga. Karena sudah hampir 1 tahun dia tidak melihat batang hidungnya. Bahkan kemarin, Jabrik, Alek, orang kepercayaan dari Tesen juga mendatangi kubu Kiselamat, meminta madu. Alasannya orang baik-baik. Ternyata dia bersama siapa? Siluman monyet Mahesa. Ki, jaga suku siluman monyet, Ki. Ah, Memang. Mesa, Ki. Tahu kau? Tuan Mahesa itu siluman monyet yang dia mengambil satu perguruan dari Sutamat. Hah? Itu guru besarnya yang ada di kawah Gunung Merapi. Kau jangan main-main dengan Kiselamat. Kiselamat dari tak tahu dari mana dia mendapatkan ilmu siluman monyet, berguru dengan monyet. Itu guru besarnya adalah Sutamat yang ada di Gunung Merapi. Ini mau kau? Kau bermain-main dengan Kiselamat. Aku cuma main datang sini, Ki, ha? Jangan kau bermimpi ingin memaksa Kiselamat mengobati. Memang itu minta. Kau kurang aja kau Jabrik. Aku yakin kau pasti diutus dari salah seorang dari mereka. Karena kau sudah lama tidak bertemu dengan Kiselamat dan mereka sudah mengetahui bahwa kau sudah tidak sejalan dengan mereka. Tapi kau akan dimanfaatkannya untuk merayu Kiselamat, merayu Bangga Lampung. Agar apa? Mengobati Supeng dan Janggar. Kau Betul. tahu tidak? Kemarin Berihu menyampaikan Supeng sudah keluar belatung dari mulutnya. Tidak. Bahkan Janggar tergeletak di jembatan Sungai Rilau dengan mulut penuh darah. Makanya aku datang sini untuk obat, Ki. Biar cepat selesai, biar sembuh. Seandainya Janggar tidak dilihat dari Kiono yang ada di ujung jembatan, mungkin Janggar sudah tewas. Makanya sebelum tewas aku minta obat, Ki. Tahu kau, ha? Bagaimana kalau kau minta obati dengan Guru Enton dan Pot yang ada di Sungai Tempuran? Dia memiliki dia memiliki keong puntat yang bisa menyerap penyakit yang ada di tubuh mereka. Tidak berguna kamu tadi, Ki. Tidak ada hasil. Karena dia sudah menumbalkan Don Pot. Jabrik, kau kira Kiselamat akan tertipu dengan kau datang meminta menyembuhkan Supeng. Biarkan Supeng tewas. Kalau Supeng tewas, Janggar tewas, mungkin dunia ini akan sedikit tenang, Jabrik. Karena Berarti semenjak memang benar. Tesen tidak ada di sini saja, dunia ini sudah sedikit tenang. Berarti memang benar. Memang pilihanku yang salah. Ikut bertobat. Oh, pilihan kau Memang salah. harus kembali. Bukan salah bertobatnya, Jabrik. Tapi salah ketika kau memilih kawan, berkawan dengan Supeng dan Janggar, berkawan dengan Mahesa. Apa salahnya? Hah? Karena mereka tidak ingin dunia ini damai, tidak ingin dunia ini tenang. Jangan kau ikuti seperti mereka. Aku makin kembali lagi tidak benar seperti ini, Ki, ya. Karena apa? Karena bos Supeng dan bos Janggar tidak kunjung kalian sembuhkan. Tahu? Hah? Supeng, Berarti tidak ada gunanya bertobat ini. Apa guna apa untungnya? Aki kan sudah bisa sampaikan dengan kau tadi. Aki bisa membantu menyembuhkan Supeng Iya, menyembuhkan sekarang langsung. dengan menghilangkan rasa sakit. Bahkan seumur hidupnya dia tidak akan pernah sakit lagi.
maka dia tidak akan kembali lagi pada kami, Ki. Tahu kau, ha? Dan itu kita galikan lubang. Kau cukup menggali lubang 1,5 meter, dalamnya 2 meter. Dan Untuk 2 orang, seperti itu. untuk 2 orang, palanya dikeluarkan. Apa itu pura-pura? Kurang aja kau, Sabri. Kenapa Setan kau? Kau tidak terima ketika dia Jelas mengatakan saya terima. pantasnya memang Udah hidup tersiksa, mati tersiksa. Lu setan kau, Ki. dia tidak tersiksa karena palanya kita keluarkan. Biarkan dia menjadi pocong. Kurang aja kau, Sabri. Bermain-main kau dengan Kisamat. Kisamat bisa lebih keras dari apa yang ada di pikiranmu. Karena Kisamat selama ini tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Bisakah kita bicara baik-baik, Sabri? Kita berbaik seperti apa, Ki? Ha? Kita bicara Kita baik-baik. bicara baik-baik, ha? Aki ini tetap karena Aki tahu hati kecilmu masih bimbang. Apakah kau akan mengikuti Supeng dan Janggar? Apakah kau memang mengikuti kata hatimu? Karena Aki yakin kata hatimu masih ada sedikit kebaikan. Mungkin karena kau selama ini sudah tidak disuplai lagi dari Tyson, manusia badak, ya, keponakan biadab satu itu, ya. Tapi jangan-jangan kau ini pun sudah dihasut lagi dari siluman monyet. Aku Karena kemarin dia sempat menghasut Alek, datang pakai perlente, baju kemeja, celana rapi, ternyata utusan Mahesa. Ini siapa yang mengutus kau? Aku langsung didatangi oleh Tuan Mahesa, Ki. Tahu kau? Kau didatangi Hah? dari Tuan Mahesa. Tidak ada utusan, langsung Tuan Mahesa datang sini. Oh, siluman Hah? monyet. Tuan Mahesa kalian itu siluman monyet itu yang memiliki guru Sutamat itu, ha? Dan dia memiliki saudara sebugugan yang bernama Inandit. Ini mau kau, ha? Bermain-main kau dengan Kisamat. Jangan kau bermain-main dengan Kisamat, ha? Jangan kau bersandiwara di depan Kisamat, berbuka-buka tobat di depan Kisamat. Kisamat sudah tidak percaya ketika kau berlaku seperti ini. Sudah kau bilang, ha? Aku memang niatkan tobat, ha? Aku sudah lama tidak muncul, memang sudah benar-benar ingin berubah diri. Oh, benar. Tapi apa? Tapi mendengar kabar soal Bos Supeng dan Bos Janggar tidak disembuhkan, aku memang kembali lagi. Tapi kau sempat bertemu dengan Supeng, katanya dia sudah keluar belatung itu, bagaimana? Memang mana keluar ratung, ha? Oh, keluar dari mulutnya, keluar belatung. Bagaimana? Itu kan bisa disembuhkan kalau mereka digigit anjing gila. Kau tahu Piki? Piki yang ada di ujung. Setan begitu. Itu kalau menggigit, itu mungkin bisa Sudah menewaskan. mana gigi tahu, Ki, kau, Ki? Ha? Sudahlah, Jabrik. Tidak usah kau bermain-main di hadapan Sudah Islam. lewat gigit Piki. Tahu Oh, kau? sudah banyak korbannya. Sudah banyak, terutama Edo, di setengah pahanya, Ki. Tahu kau? Ya itu tadi. Karena apa? Karena mereka memaksa Piki menggigit Janggar dan Supeng, makanya dia tidak mau. Piki saja tidak mau mengobati Janggar dan Supeng, apalagi Kisamat, apalagi Bang Rey. Berarti Piki itu serigala yang ada di ujung sudah muak juga melihat Supeng. Sudah, Ki. Sebaiknya kau ikut kepada aku, Ki. Oh, Hah? jadi Kisamat ikut kepada kau, Jabrik. Betul. Jadi kau bawa ke tempat Supeng. Kita obati. Kau Bos bawa Supeng dan Bos ke Janggar. Janggar. Bahkan katanya mereka ingin mendatangkan lagi siapa Raja Guguk. Siapa lagi, Ki? Raja Guguk Meong. Ki, aku datang sini serius, Ki. Oh, Untuk kau bertanya serius? pada kau, ha? Aki Ini kira, soal nyawa, Ki. Tahu kau, ha? Aki kira tadi Jabrik, kau datang itu memberitahu Kisamat. Memberi apa? Memberi kabar Duka. bahwa Supeng sudah tewas. Dan minta bantu makam kan. Aki kira seperti itu. Oh. Karena kau kan sudah bertobat. Oh, mungkin Kisamat akan Aki akan membantu menguburkan Supeng. Di mana mau dikuburkan? Kau nih, Ki, memang udah tadi nahan, Ki. Tahu kau, ha? Oh, kau nah. Aku datang sini minta obat, Ki, ha? Kau ingin duit berapapun, tinggal sebut, Ki. Nanti Tuan Mahesa. Oh, Dia Tuan akan Mahesa, siluman monyet yang memiliki perewangan dengan Nyi Blorong. Betul. Oh, Aki tahu. Dia pun sempat bertemu dengan Bagi Imbal yang ada di bendungan. Ini kau. Ini mau kau. Bukan aja kau Jabrik. Boleh juga pukulanmu Jabrik. Begitu gimana kau? Tidak usah tanya, Ki. Buku mana? Tahu? Karena kemarin Alek pun pukulannya sangat luar biasa. Katanya dia sempat naik gunung katanya. Semua ini atas dari Tuan Mahesa. Tuan Mahesa yang menambah. Jadi Tuan Mahesa yang membiayai semua. Betul. Yang pasti kalian Fasilitas jin segala macam. mendatangkan guru, membeli jin Tuan Mahesa. Betul. Bagus sekali. Tapi kenapa Tuan Mahesa tidak berani langsung dia dengan Kisamat? Hah?
Kurang ajar kau Jabrik. Kurang ajar kau. Jangan kau bermain-main dengan Kiselamat. Kalau saja bambu ini menghujam jantung Kiselamat, tewas Kiselamat. Kau bisa kau tewas, ha? Karena kau tidak mengobati. Tahu kau, ha? Bagusnya Kiselamat tewas. Tapi nampaknya Jabrik, sebelum Kiselamat tewas, Supeng dan Janggar terlebih dahulu yang tewas. Karena Aki lihat belatungnya itu sampai keluar dari buli-bulinya. Kalau kau tadi datang, Kiselamat bantu Supeng. Kita makamkan di mana? Kita akan bantu. Wajar kek kau masih kek. Wajar aku emosi. Manusiawi kek, tahu kau, ha? Karena apa? Karena aku ngomong serius, kau aja bercanda. Aku ngomong serius, kau aja bercanda. Ini soal nyawa kek, kau tahu? Oh, soal nyawa Supeng. Nyawa Supeng, nyawa Janggar. Kenapa tidak nyawa Mahesa sekalian? Kau membuat bertiga sekaligus ya? Hah? Kita buat Ucapan kau kek, berarti kau ingin menumbangkan Tuan Mahesa juga kek? Hah? bagi Tuan Mahesa kita kumpulkan hidup-hidup. Biarkan Ya tinggal nama. tinggal nama lagi. Setan Tuan lagi. Mahesa. Bagaimana Jabrik? Tidak. Itu tidak apa-apa di samping gubuk Kiselamat. Biar nanti berjajar di mereka itu di samping gubuk Kiselamat. Biarkan kepalanya keluar. Kurang aja kau. Kau memang benar-benar membawa amarah di sini, Jabrik. Aku dari tadi sabar, Jabrik. Aku dah juga sabar anak kau. Tahu kau? Hah? Tapi kau tidak untung menyembuhkan. Ini kau. Kurang aja kau. Aduh. Jangan paksa Kiselamat menggunakan kekerasan menghadapi kalian. Kiselamat sudah halus lagi tadi, mengajak kau santai, berbicara baik, tapi kau membawa amarah. Wajar kek. Karena apa? Karena tidak ada titik terang kek. Hah? Titik terang, kau lihat saja, itu titik terang. Bukan titik terang itu kek. Titik terang soal pengobatan. Tahu kau? Oh, titik terang Soal penyembuhan. Soal penyembuhan. Aki sudah mengasihkan titik terang, Jabrik. Salahnya di mana? Aki hanya memberi solusi. Kau gali lubang, panjang 1,5 meter, dalamnya 2 meter. Itu kau solusi kek. Tahu kau? Hah? Jabrik, sini Aki jelasin kepada kau. Duduk kau. Aki jelasin kepada kau. Kau meminta penyembuhan penyakit dari Supeng dan Janggar. Betul. Aki akan menghilangkan rasa sakit tersebut. Bahkan dari sampai saat ini, sampai kiamat pun, dia tidak akan pernah sakit lagi. Apa salah Kiselamat? Tapi caranya, dengan cara kita kubur 3 sekaligus. Bahkan, kau tahu, Supeng itu, jempolnya sudah sebesar pentungan. Bengkak digigit dengan belatung. Itu kau tahu kek. Maka aku datang sini minta sembuhkan kek. Tahu kau? Oh, Hah? kau datang ke sini minta sembuhkan. Aki mau menyembuhkan, kau tidak terima, tapi Aki kan sudah ingin menyembuhkan, kau tidak terima. Kata kau itu penghinaan. Ini kan Kek, terapi. kalau dikubur kek, ya, itu tewas kek tahu. Tinggal nama. Tidak semua Memang orang. sembuh kek. Sembuh untuk selamanya kek. Itu Tidak muncul tahu. lagi. Salahnya di mana Kiselamat? Aku bukan mau seperti itu kek, ha. Mau minta sembuhkan. Oh, Sehat badannya. Jadi minta sembuhkan maksudnya kau bawa ke Aki hajang-hajang begitu. Begitu maksudnya. Kau nih kek, memang Aki ini bingung menghadapimu. Tadi Aki memberikan solusi obat dari sekarang sampai kiamat tidak akan sakit lagi, kau tidak terima. Aki beri solusi, dihajar lagi supaya sakitnya keluar, karena kau tahu ketika kehajar kuat-kuat, sakitnya keluar, tambah iya, keluar. tambah keluar, tambah tewas kek, tahu kau? Ha? Tambah susah. Jadi tidak guna kek, ha. Kita duduk bersila segala macam. Tidak ada guna, tidak ada solusi. Kurang Ha? aja kau Jabrik. Tidak ada solusi. Kurang aja kau Jabrik. Kurang aja. Wah, kau memang cari mati Jabrik. Selamat dari tadi sabar menghadapi. Kau ini mau kau, ini kau. Aku sabar dari tadi Jabrik. Kau datang bukannya membawa air kedamaian, tapi mau membawa api peperangan. Kapan kalian Hah? bisa menawarkan sebuah ketenangan di muka bumi ini? Bukan dengan membawa amarah, bukan membawa emosi. Jabrik. Kami akan membawa ketenangan kek di saat Supeng dan Bos Janggar disembuhkan. Itu saja kek. Jabrik, Hah? kau badanmu besar, tinggi. Aku mengingatkan dengan sosok. Apa Bastian? Hah? Setan. Setan Bastian. Kau tahu dengan Bastian ternyata, ha? Itu masih ada kaitannya dengan Don Pot. Hah? Bastian tidak ada gunanya. Ya, puas kau ini muka. Kau orang ngajar kau Jabrik. Jangan kau bermain-main dengan Kiselamat. Pastikan kepada kau, ya.
Ki Selamat tidak akan pernah memberi obat kepada Supeng dan Janggar. Setan. Biarkan dia mati sekalian. Kalau tidak ada kegunanya. Tidak ada gunanya aku datang. Kau. Ini mau kau. Kurang ajar kau jadi. Aku datang ke sini minta obat Ki. Bukan Minta obat. hajar Ki. Aki akan obati. Aki akan obati. Aki akan obati sekalian. Ini mau kau. Ha? Sini aja kamu. Aki akan obati. Ini obat buat kau. Agar kau tidak bermain-main dengan Ki Selamat. Ha? Mana Tuhan Mahesa yang mengutus kau ke sini, ha? Hah? Ini obat. Jadi obat ini Jabrik pasti Aki berikan kepada kau. Ini nanti kau sampaikan dengan Supeng, pengobatannya sudah dapat. Berhasil sama dengan bos Supeng ini terus Janggar Ki. Kalau kau memaksa, kau akan berhasil sama dengan seperti mereka. Duduk kau. Aku masih baik kepadamu Jabrik. Aku masih menghargaimu sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Aku tahu, Jabrik, kau ikut merasakan pedihnya Supeng Janggar merintih kesakitan. Aku tahu, karena pun kau pernah merasakan Tesen hampir tewas. Betul. Justru itu Jabrik. Nah, ini pengobatan dari Ki Selamat. Kau sampaikan nanti ya setelah kau Ini bertemu bukan dengan... pengobatan, ini hajaran Ki, tahu kau? Ini alat pengobatan ala Ki Selamat. Duduk makanya, kau duduk ke sini. Kita bicara baik-baik. Duduk. Ini kau sampaikan, kau ceritakan dengan Supeng bahwa Ki Selamat sudah mengobati dari jarak jauh melalui kau. Akhir transfer kekuatannya. Cedar katanya tadi. Itu pengobatan. Pengobatan kirim ke neraka kau pikir, ha? Hah? Pengobatan kirim ke neraka kau pikir? Ya itu salah satu obat yang paling mujarab. Mungkin Supeng dan Janggar ini ya ikut merasakan dia karena Aki ini sekaligus mengirim kekuatan tenaga dalam agar Supeng dan Janggar ini agar belatungnya semakin banyak. Aki setan, Aki biadab. Hah? Inilah resiko kalau kau memaksa Ki Selamat. Aku mau maksa Ki, ha? Aku menjalankan perintah. Hah? Menjalankan perintah. Dari Tuan Mahesa. Tapi kau mengorbankan nyawamu. Kau Kalau aku diberi uang, Oh, karena kau dibayar. Berapa miliar? Betul. Berapa miliar? Kau banyak. 50 miliar, 100 miliar kau dibayar dari Tuan Mahesa. Sampaikan dengan Tuan Mahesa, lebih baik uang itu digunakan untuk orang-orang fakir miskin, yatim piatu, daripada digunakan untuk membayar-bayar orang seperti kau. Orang seperti Brio, orang seperti Alek. Kau tahu Alek kemarin datang seperti apa? Seperti penguras WC. Aki buat. Jangan sampai kau menjadi WC-nya Aki buat di sini. Hah? Kau mengancam ya? Aki tidak pernah mengancam siapapun Jabri. Aki ini tetap menganggap kau sebagai mirip manusia dikit lah. Tapi bukan sebagai manusia Jabri. Karena manusia tidak seperti kau. Kau pikir sama dengan siluman monyet, ha? Karena Sembarangan Ki, ya? kau sudah bertemu dengan siluman monyet. Yang Aki siluman yakin. itu hanya Tuan Mahesa Ki, tahu kau? Oh, yang siluman monyet hanya Tuan Mahesa. Berarti dari Ki Sutamat itu hanya memberikan perewangan siluman monyet itu kepada Mahesa. Betul. Oh, boleh juga berarti. Tapi kekuatan sangat luar biasa. Bahkan dia sempat memanjat duku kemarin itu. Memanjat duku Ki Selamat. Memang mirip seperti monyet. Dan sempat Aki hajar juga. Seandainya tidak ada Alek, mungkin Tuan Mahesa itu sudah seperti apa cacing lah badannya. Melingkar-melingkar di tanah itu. Jabrik, ini hanya peringatan kepada kau. Jangan kau paksa-paksa Ki Selamat untuk mengobati Janggar dan Supeng. Kalau memang ada orang hebat, kalau memang ada orang kuat yang bisa menyembuhkannya, silahkan. Tapi siapapun itu akan berhadapan dengan Ki Selamat, akan berhadapan dengan Bagi Lampung. Jadi apa hasilnya? Aku datang sini. Hasilnya ini, wah, itu hasilnya. Kau masih menanyakan hasil, ha? Kau menanyakan hasil datang ke Ki Selamat. Ini hasilnya, ha? Ini hasilnya, ha? Bukan hajar hasil lagi. Aduh. Iya, ini kau meminta hasil kan? Meminta hasil datang ke kata Bagi Lampung. Kau meminta hasil kan? Kau meminta hasil kan? Aku sudah jawab baik-baik. Kau meminta hasil. Ini hasil dari Ki Selamat. Hah? Kau meminta hasil. Kau tidak berarti kau tidak akan mengobati Ki. Bukan mengobati. Aki akan membuat kau sama seperti Supeng dan Janggar. Nah, ini mau kau, ha? Kurang ajar kau. Sekali lagi kau tanya hasil. Aduh. Hah? Nanti hasilnya kakimu ini akan Jangan kau tanyakan, kau meminta hasil. Ini hasil ketika kau menemui Ki Selamat. Sampaikan dengan Janggar dan Supeng. Hasilnya kau bernasib sama dengan mereka. Setan lagi.
Memang aki setan. Ini setan. Wah, kau. Ini setan, ha? Kurang ajar kau. Kau aku sudah ajak bicara baik-baik. Hajar dari kau akan kuberitahu kepada Tuan Mahesa dan akan kuberitahu kepada Bos Esen lagi. Lihat kau. Mau Bos Tesan, mau Tuan Mahesa, mau Sutamat, mau Suko, Ki Slamet tidak pernah takut. Pura kau, ini mau kau, ha? Kurang ajar kau. Aki sudah ajak bicara baik-baik, kau tanyakan hasil. Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Ya tahu Ki. Ini hantaman Ki. Bagaimana hasilnya? Coba jelaskan kepada kita hasilnya setelah Ki Slamet. Hasil bagaimana hasilnya? Nikmat. Apa? Kau. Hah? Sakit semua badan aku. Aduh. Kau. Di mana Tuan Mahesa? Katakan. Di mana dia? Hah? Dia ada di sekeliling hutan ini Ki. Oh, dia. Dia kau terkapar di sini. Ayo. Kita berarti Tuan Mahesa ada di sana. Ayo, kameramen. Kurang ajar. Woi, Mahesa, keluar kau. Mahesa. Keluar kau, Mahesa. Ya, gimana? Hati-hati kameramen. Mahesa ini tidak mungkin sendiri. Karena kemarin dia sudah mengancam bahwa dia akan mendatangkan raja dari preman. Dan Aki sempat penasaran siapa yang akan didatangkan dari Mahesa ini. Karena Aki yakin yang didatangkan dari Mahesa ini bukan orang sembarangan, ya. Sampai-sampai Alek turun gunung, Jabrik turun gunung demi kesembuhan Supeng dan Janggar. Seberapa kuat Supeng dan Janggar ini, seberapa hebat Supeng dan Janggar ini di kubu mereka sehingga mereka rela menaruhkan nyawa untuk penyembuhan dari Supeng dan Janggar. Oi Mahesa, keluarga Mahesa. Jangan kau utus-utus orang untuk menemui Ki Slamet. Kau tidak akan bernasib sama seperti Supeng dan Janggar. Keluar kau. Hati-hati kameramen. Karena Aki menangkap ada sesuatu di sini. Karena ini mungkin ini jalan yang dituju dari Jabrik tadi. Ayo kameramen, kita ikuti saja. Kemana? Jangan-jangan. Hati-hati kameramen. Tempat ini nampaknya jarang dijamah manusia. Woi Mahesa, keluar kau Mahesa. Di mana kau? Kau bermain-main dengan Ki Slamet. Kau akan kukirim ke neraka sekalian mengikuti jejak dari Supeng dan Janggar. Tapi kenapa dia tidak ada jawaban? Ayo kameramen, kita cari di hutan ini. Tapi hutan ini nampak begitu belantara. Mungkin bukan ke arah sini. Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Hati-hati. Kita cari. Di mana? Hei, keluar kau Mahesa. Hati-hati kameramen. Tempat ini jarang dijamah dari manusia. Bahkan kau lihat kameramen, semua nampak seperti belukar. Dan tidak ada jejak-jejak kaki manusia di sini. Ayo kameramen, kita terus di hutan ini. Jangan-jangan. Mahesa, keluar kau Mahesa. Itu gak kameramen. Kita tunggu saja di sini kameramen. Apakah benar Mahesa yang berada di sini? Sudah aja kameramen. Karena kalau lihat hutan ini tidak bisa dijamah dan tidak bisa kita lewati. Aki pun belum pernah melewati hutan ini. Karena Aki yakin hutan ini masih dihuni dari hewan-hewan buas, ya. Dan Aki tidak ingin mengganggunya. Tapi apakah mungkin Mahesa, Supeng, Janggar menembus hutan belantara ini hanya demi sebuah pengobatan? Dan yang pasti, sahabat-sahabat, ini yang membuat Aki sangat-sangat khawatir. Sudah beberapa orang menyampaikan, bahkan setiap orang yang menemui Ki Slamet, tunggu kau Ki Slamet. Kalau kalian tidak menyembuhkan Janggar dan Supeng, mereka akan mendatangkan raja dari segala raja preman. Bahkan katanya raja preman ini lewat di sebuah kampung pun semua satu kampung itu tunduk katanya. Kalau tidak tunduk akan dihabisi. Inilah kejamnya raja preman. Tapi Aki penasaran siapakah raja preman tersebut. Karena mereka tidak mau menyebutkan nama, tidak mau menyebutkan asal. Tapi mereka hanya mengumbar kalau tidak disembuhkan raja preman, ya entah dari gunung mana, entah dari bukit mana, akan turun gunung untuk membantu Janggar dan Supeng untuk menghabisi Ki Slamet katanya, untuk menghabisi Banggai Lampung katanya. Ini sebagai balasan kepada Ki Slamet dan Banggai Lampung karena sudah berbuat sesuka hatinya. Padahal kita bukan berbuat sesuka hati kita. Kita berbuat hanya untuk apa? Untuk menyadarkan Supeng dan Janggar, ya. Tapi apa balasannya? Apa penerimaan dari mereka? Mereka menebar dendam, menebar ancaman. Kalau tidak disembuhkan, maka perang besar akan terjadi. Raja preman yang mereka sebut-sebutkan itu akan turun gunung katanya.
Tapi sudah 2 hari ini Aki belum nampak batang hidungnya. Apakah benar? Bahkan kemarin ada warga yang menyampaikan pencari pakan ternak menemui Kiselamat bahwa di Padepokan Bagai Lampung didatangi seseorang katanya, berpakaian peci katanya, tapi orang itu nampak seperti akrab dengan Bagai Lampung. Tapi Aki belum tahu siapakah itu yang datang karena Aki belum sempat ke Padepokan, ya. Yang warga takutkan jangan-jangan itu utusan Supeng dan Janggar ataupun utusan dari Gajah Preman tersebut. Karena katanya orang itu dulu pernah nampak di Padepokan Bagai Lampung, bahkan pernah ikut Bagai Lampung. Tapi siapakah dia Aki juga kurang tahu. Kenapa ketika keadaan Janggar dan Supeng seperti ini, tahu-tahu tiba-tiba dia datang? Apakah benar dia datang hanya untuk bersilaturahim atau datang memata-matai atau memantau pergerakan dari Bagai Lampung, Kiselamat dan tim spiritual lainnya? Ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita jaga dan kita jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kecolongan. Apabila kita sampai kecolongan, maka tamatlah riwayat kita. Maka dari itu Aki ini sebenarnya ingin ke Padepokannya Bagai Lampung, ya, ingin bertanya siapa sebenarnya yang datang tersebut. Apakah benar saudara atau mata-mata atau utusan dari Supeng dan Janggar? Karena Supeng dan Janggar saat ini memang dalam keadaan sekarat, ya, parah sekali, ya. Ya, para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Kiselamat, ya, dengan cara ketik komen, like, dan subscribe. Mudah-mudahan Kiselamat setelah ini Aki akan ke Padepokannya Bagai Lampung, ingin menanyakan siapa sebenarnya Gajah Preman yang dimaksud dari Mahesa, yang dimaksud dari Briho, yang dimaksud dari siapapun Ale kemarin, siapa sebenarnya Gajah Preman yang ingin mereka datangkan. Ini Aki juga penasaran, ya, sahabat-sahabat. Aki akan ke Padepokan Bagai Lampung. Maka dari itu ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Notogip, ya. Subscribe juga channelnya dari kameraman Kiselamat, ya, kameraman Notogip. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan, ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat, ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberkahi dunia dan akhirat. Pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan, karena ini adalah ilmu alam. Aki yakin ini akan bermanfaat bagi diri Kiselamat pribadi ataupun para sahabat-sahabat. Muliakanlah kedua orang tuamu dan jangan pernah kita menjadi anak durhaka. Satu orang tua bisa menghidupi 10 anak, 10 anak belum tentu bisa memuliakan satu orang tua. Maka dari itu jangan pernah kalian gores hati ibumu, kalau tidak kau akan mendapatkan malapetaka sepanjang hidupmu, karena orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Aki tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.